Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Di tengah pekan saat ini kita bersama-sama bersyukur untuk kemurahan dan kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan yang Tuhan nyatakan kepada kita sepanjang hari-hari kehidupan yang kita jalani dapat kita respon dan kita maknai dengan baik. Dan biarlah juga kiranya melalui tuntunan firman Tuhan yang akan kita dengar pada sore hari ini, kita semakin bertumbuh dalam penghayatan, dalam panggilan, dan dalam upaya memaknai kehadiran dan keberadaan diri kita di tengah-tengah kehidupan ini. Sebelum kita berjumpa dalam sebuah konteks kebersamaan, maka kini kita bersama-sama saudara-saudara akan mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa sebelum bersama-sama kita mendengar dan merenungkan firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari-hari yang kami jalani dari awal pekan hingga kami berada di tengah pekan ini, kami bersyukur ada kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang terus nyata kepada kami. Ajar kami untuk mensyukuri pemeliharaan, penyertaan, dan kasih Tuhan itu dengan terus memaknai keberadaan diri kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan demikian kehadiran kami semakin berarti dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Dan sesaat lagi bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami juga dengan hikmat dan pengertian, supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat kami maknai dengan benar dan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami secara nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang akan kita dengar di sore hari ini disampaikan dalam kesaksian Roma 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah.
Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita di tengah pekan hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara, serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan kasihi, ada sebuah pujian yang begitu sangat populer di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan pujian ini sering kali kita dengar pada saat ada momen-momen khusus dalam konteks pelayanan yang dilakukan di gereja. Baik itu peneguhan anggota majelis jemaat atau anggota penatua dan pengawas perbendaharaan jemaat, peneguhan anggota komisi, dan juga momen-momen lainnya. Sebuah pujian yang ingin mengangkat betapa yang kita terima sebagai peran dan panggilan kita itu harus dijawab dengan keseriusan, harus dijawab dengan penuh kesungguhan, harus dijawab bukan hanya dengan ucapan bibir kita, tetapi harus dijawab juga dari kedalaman hati kita. Pujian itu disampaikan dalam sebuah syair yang mengatakan demikian: melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di balik pujian tadi terkandung sebuah pertanyaan reflektif yang harus terus menjadi perenungan kita. Adakah pelayanan yang tidak sungguh-sungguh? Adakah kasih yang tidak sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya? Pertanyaan reflektif ini ingin mengajak kepada kita untuk kembali menata ulang setiap peran yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, untuk kembali melihat kedalaman hati kita. Apakah ketika kita melayani, mengasihi seseorang di tengah-tengah kehidupan ini, atau mengasihi dan melayani banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita betul-betul lakukan semua itu berangkat dari kedalaman hati kita yang memang ingin dan terpanggil untuk melayani, yang memang terpanggil untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Sebab hal ini penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengingat Paulus sendiri melihat dalam konteks perjalanan kehidupan umat Tuhan pada waktu itu,
Ada hal yang mungkin cukup memprihatinkan Paulus. Ada hal yang cukup menggelitik nurani Paulus dalam konteks kehidupan persekutuan jemaat di Roma. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Roma. Di ayat 9 Paulus berkata, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pernyataan Paulus ini ingin mengajak kita, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita mau menunjukkan peran dan kehadiran kita, maka hendaklah itu ada keselarasan antara yang kita lakukan dengan apa yang ada di hati kita. Harus ada keselarasan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada di hati kita, lalu kemudian dipraktekkan dalam sebuah tindakan dan perbuatan yang nyata. Melayani dengan sungguh. Maka berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku diri murid-murid Yesus telah merasakan bagaimana Yesus melayani dirinya, pribadinya. Maka secara tidak langsung kita pun juga terpanggil untuk mewujudkan pelayanan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita tanpa pamrih, tanpa berhitung untung rugi, tanpa berhitung saya lebih punya jabatan dan dia tidak punya jabatan, maka saya harus dihormati. Saya lebih punya kedudukan dan yang saya layani tidak punya kedudukan apa-apa, maka saya harus dihargai. Ketika kita terpanggil untuk melayani, maka kita terpanggil untuk memberikan apa yang ada pada kita bagi kepentingan orang lain dan bukan bagi kepentingan kita, bagi kemuliaan nama Tuhan dan bukan bagi kemuliaan atau kehormatan kita. Dan itu harus dilakukan dalam sebuah keserasian antara apa yang kita perbuat dengan tangan kita dengan apa yang ada di hati kita. Melayani secara tidak langsung punya arti memberikan apa yang ada pada kita untuk orang lain. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, hati kita, kemampuan dan keterampilan kita untuk diberikan agar orang lain dapat merasakan sukacita, agar orang lain dapat merasakan ketidaksendirian, agar orang lain bisa memiliki pengharapan dengan pelayanan yang sungguh-sungguh kita berikan. Mengasihi, demikian pula dengan mengasihi saudara-saudara. Kita bisa berkata, saya mengasihimu, saya mengasihi saudara-saudara. Tapi benarkah kita mengasihi? Mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Apakah itu hanya sekedar sebuah formalitas, Bapak Ibu saudara-saudara? Karena saya orang Kristen, agamanya adalah agama nurani didasarkan pada kasih, sehingga saya harus mengasihi. Tetapi kasih yang formalitas tidak akan pernah bisa menyentuh kedalaman hati seseorang. Kasih yang formalitas tidak akan dapat membuat seseorang mengalami sebuah perubahan dan lompatan besar di tengah-tengah perjalanan hidup. Tapi kasih yang sungguh, kasih yang tulus, kasih yang benar-benar ikhlas belajar dari keteladanan kasih Yesus tanpa meminta imbalan dan tanpa mengharapkan jasa apapun, dapat melahirkan sebuah lompatan besar dalam perjalanan hidup seseorang. Kita mengingat sosok yang bernama Saulus. Oleh karena kasih Allah yang terus menyentuh dan menyentuh dirinya, maka terjadi sebuah lompatan besar dalam hidup Saulus, sehingga kemudian Saulus berbalik 360 derajat menjadi seorang abdi Allah
menjadi seorang pengikut Kristus dan menjadi seorang pemberita Injil, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Begitu juga pelayanan yang sungguh-sungguh, pelayanan yang serius, yang tidak lagi mengukur saya punya jabatan, saya punya kedudukan, saya yang harus dihormati, saya yang harus dihargai, dan kamu menghormati saya, Anda menghargai saya. Ketika kita mau melayani dengan melepaskan segala embel-embel yang kita miliki, tetapi semua kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Allah, untuk kebesaran nama Allah, melalui pelayanan kepada sesama kita. Percayalah, ketika itu dilakukan dengan hati, dengan tulus, Tuhan pasti akan perhitungkan. Saya ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, cerita seorang pendeta. Ketika pendeta itu terbang untuk pertama kalinya dari Indonesia ke Korea, maka sesampai di Korea, sebelum dia sampai atau sebelum pendeta ini sampai ke tempat tujuan, dia dijemput di bandara. Dia dijemput di bandara oleh seseorang, dan orang itu menyetir sendiri menjemput Pak Pendeta yang datang dari Indonesia itu untuk sebuah acara di Korea. Diantar ke tempat istirahat oleh orang yang sama, sampai tiba di hotel, lalu kemudian disampaikan pesan besok akan dijemput jam sekian untuk kemudian diantar ke tempat acara, ke tempat pertemuan. Pendek cerita Bapak Ibu dan saudara-saudara, si pendeta ini penasaran, siapakah orang yang menjemput dia? Siapakah orang yang melayani dia dengan begitu baik? Sampai kemudian di gereja tertentu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, disampaikan bahwa orang yang menjemput Pak Pendeta ini adalah rupanya salah seorang penatua, kalau di Indonesia, kalau di GKP, salah seorang anggota majelis jemaat. Dia bertugas sebagai anggota majelis jemaat, bertugas dengan baik, bertugas dengan sungguh, bertugas dengan tulus. Ketika dia harus bertugas menjadi penerima tamu, dia bertugas dengan baik, melakukan tugasnya dengan baik. Selidik punya selidik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Akhirnya identitas yang menjemput pendeta ini terang benderang. Dia bukan orang biasa. Dia pemilik perusahaan. Dia orang nomor 1 di salah satu perusahaan besar di Korea. Dia mau melayani menjadi anggota majelis jemaat. Dia mau nyetir sendiri mobil itu untuk menjemput Pak Pendeta yang datang dari Indonesia itu dengan menggunakan kendaraannya, dan tidak menggunakan supir, tapi dia sendiri yang menjemput, mengantarnya ke tempat penginapan, menjemputnya dari tempat penginapan ke tempat acara. Dia lakukan semua itu karena dia sadar betul ada panggilan Tuhan. Dia lepaskan jabatan, dia lepaskan identitas sebagai pemilik perusahaan terbesar atau salah satu pemilik perusahaan terbesar. Dia lepaskan identitas semua itu. Dia berikan apa yang dia bisa lakukan untuk orang lain. Dia layani orang lain. Nasihat Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, bahwa kehidupan kita memang berjalan penuh dinamika. Tetapi bukan karena dinamika itulah yang kemudian pada akhirnya dapat mengubah kesungguhan pelayanan kita, kesungguhan kasih kita. Dinamika boleh berjalan, berubah, dan dinamis sedemikian rupa. Kehidupan yang kita jalani boleh terus mengalami perubahan dengan begitu cepat. Tetapi pelayanan kita harus tetap dilakukan dengan kesungguhan. Kasih kita kepada sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah harus dilakukan tanpa kendor. Sekalipun dinamikanya begitu sangat dinamis, maka kasih kita kepada sesama harus tetap dilakukan, diawali dan diakhiri dengan kesungguhan. Yang tentu saja saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hal ini harus menjadi dasar dan model kita. Sebagaimana Kristus telah contohkan sepanjang karya pelayanannya, Yesus melakukan pelayanan dengan kasih, dengan sungguh-sungguh.
Yesus mengasihi setiap orang apapun gendernya. Sekalipun dia anak-anak, sekalipun dia punya keterbatasan, Yesus mengasihi tanpa membeda-bedakan. Yesus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Sekalipun yang dia jumpai orang-orang itu tidak menunjukkan kasihnya, orang-orang yang dijumpai justru mereka rekakan yang tidak baik, Yesus tetap mengasihi, bahkan mendoakan mereka. Yesus tetap melayani sekalipun mereka tidak dapat memberikan apa-apa. Yesus tetap melayani. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Siapapun kita, selaku warga gereja, selaku umat Kristiani yang percaya kepada Yesus, kita dipanggil untuk belajar dari keteladanan dan pengajaran yang Yesus lakukan. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Belajar dari situ, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita reka ulang panggilan hidup kita. Apakah kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh dan tidak pura-pura? Apakah kita sudah memberikan seluruh karya dan pelayanan kita kepada Allah dengan hati yang sungguh dan tulus, bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan? Jika pelayanan dan kasih yang kita lakukan didasarkan untuk keperluan dan kepentingan manusia, satu saat nanti kita pasti bisa kecewa. Karena orang yang kita layani bisa saja tidak merespon dengan baik. Karena orang yang kita kasih bisa saja tidak merespon dengan baik. Kita pasti akan kecewa. Tapi kalau niat baik kita, motivasi kita, spirit kita, saya melayani orang-orang di sekitar saya bukan untuk mereka, tetapi demi kemuliaan Tuhan, demi tanda-tanda kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan ini, maka kita akan termotivasi untuk melayani dengan sungguh-sungguh, untuk melayani dengan baik, untuk mengasihi dengan baik. Sekalipun orang yang kita layani dan orang yang kita kasihi tidak menyambut, tidak menanggapi kasih dan pelayanan yang kita lakukan, pelayanan yang didasarkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan dan kita perbuat untuk Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup ini, maka kita harus melakukannya dengan yang terbaik. Maka kita harus mewujudkannya dengan yang paling baik dari apa yang kita miliki. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kendorkan semangat dan karya pelayanan kita. Jangan pernah kendorkan semangat kasih kita kepada sesama. Karena sekali saja kita kendorkan pelayanan kita, sekali saja kita kendorkan kasih kita kepada sesama, kita bisa tergelincir dan kita bisa terpeleset. Akhirnya kita jatuh. Oleh karena itulah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, wujud kesungguhan kita untuk kemudian mempraktekkan kasih dan pelayanan itu di tengah-tengah perjalanan hidup kita haruslah menjadi bagian yang mendorong kita, menggerakkan kita, bahwa kita melakukannya karena saya telah menerima karya pelayanan Yesus, karena saya telah dikasihi Yesus begitu rupa. Maka kini Yesus yang telah melayani saya, Yesus yang telah mengasihi saya, memanggil saya untuk melakukan hal yang sama kepada orang-orang di tengah perjalanan hidup ini untuk kemuliaan nama Allah. Lakukanlah itu semua, Bapak Ibu dan saudara, dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Mari kita melayani dan mengasihi dengan sungguh, karena Yesus sendiri telah melayani dan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Amin.